Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Siboim, pembelajaran online, interaktif, dan menyenangkan. Halo sahabat Boim, bagaimana kabarmu hari ini? Nah, Kak Desti harap kalian semua tetap sehat dan bersemangat. Hari ini sahabat Boim akan belajar bersama Kak Desti. Sebelum kegiatan ini dimulai, mari Sobat Boim kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah siap semua sahabat Boim untuk belajar? Kalau sudah siap, mari kita belajar bersama-sama. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi kelas 1. Tema 7 yang berjudul Benda, Hewan, dan Tanaman di Sekitarku. Subtema 1 yang berjudul Benda Hidup dan Benda Tak Hidup di Sekitarku. Yaitu pada pembelajaran pertama. Sedangkan tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, dengan menyanyikan lagu, siswa dapat membedakan panjang dan pendek bunyi dengan benar. Sedangkan tujuan yang kedua, melalui identifikasi benda, siswa dapat menggunakan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati gambar lambang negara Pancasila, siswa dapat menyebutkan simbol dan bunyi sila keempat Pancasila dengan benar. Sahabat Boim, kalian suka menyanyi atau mendengarkan sebuah lagu? Kak Desti bisa tebak, kalian semua suka sekali menyanyi atau mendengarkan lagu. Nah sahabat Boim, sudah tahu belum? Kalau kita menyanyikan lagu, kita harus tahu pola irama dalam lagu tersebut. Nah, seperti yang tertuang dalam lirik lagu Topi Saya Bundar ciptaan Pak Kasur. Sebagai berikut ini. Dalam menyanyikan sebuah lagu, kalian harus memperhatikan pola irama dalam lirik lagu tersebut. Nah, Sobat Boim, coba sekarang semua memperhatikan pada lirik gambar berikut. Nah, di lirik lagu tersebut ada tanda yang berbentuk persegi. Artinya, Sobat Boim dalam menyanyikan lagu tersebut dinyanyikan secara pendek. Sedangkan ada yang bertanda berbentuk persegi panjang yang artinya dalam menyanyikan lagu Sobat Boim harus dinyanyikan secara panjang. Nah Sobat Boim, mari kita bernyanyi bersama-sama. Topi saya bundar, bundar.
Nah, bagaimana Sobat Sipoim? Mudah kan dalam menyanyikan lagu tersebut? Kak Desti harap Sobat Poim semuanya bisa menyanyikan lagu Topi Saya Bundar dengan percaya diri. Sobat Poim, mari kita perhatikan bacaan berikut ini. Udin dan teman-teman pergi bersama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Apakah kamu suka mengenakan topi? Sobat Boim, tadi sudah menyimak video penjelasan materi tentang benda hidup dan benda tak hidup. Nah, sekarang Sobat Boim, mari kita melihat contoh benda hidup dan benda tak hidup yang ada di sekitar sekolah. Nah, coba lihat Sobat Boim. Di samping Kak Desti, ini ada apa ya? Nah, betul sekali Sobat Boim, ini namanya pohon pucuk merah. Pohon pucuk merah adalah salah satu contoh benda hidup yang ada di sekolah. Kenapa pohon pucuk merah disebut benda hidup? Ada yang tahu? Nah, betul sekali jawaban Sobat Boim. Karena yang pertama, pohon pucuk merah membutuhkan makanan. Yang kedua, pohon pucuk merah bisa bernafas. Yang ketiga, pohon pucuk merah ini bisa bergerak apabila terkena angin. Sedangkan yang keempat, pohon pucuk merah bisa tumbuh dan berkembang biak. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Apakah pohon pucuk merah ini tiba-tiba menjadi besar? Nah, tentu tidak. Pohon pucuk merah ini tumbuh dari pohon kecil, kemudian menjadi besar. Contoh yang kedua adalah ulat. Ulat adalah contoh benda hidup. Ulat membutuhkan makanan untuk hidup. Ulat juga berkembang biak dalam hidupnya. Ulat juga bernafas dan dapat bergerak. Ulat berkembang biak agar jenisnya tidak punah atau tidak hilang. Sahabat Boim, berikut adalah contoh benda tak hidup. Nah, coba tebak sahabat Boim, nama benda di samping apa ya? Betul sekali. Nama benda di samping adalah meja dan juga kursi. Meja dan kursi disebut benda tak hidup karena yang pertama tidak membutuhkan makanan. Yang kedua, meja dan kursi tidak bernafas. Sedangkan yang ketiga, meja dan kursi tidak bergerak. Sedangkan yang keempat, meja dan kursi tidak berkembang biak. Nah, setelah mengamati contoh benda hidup dan tidak hidup di sekitar sekolah, Kak Desti harap kalian jadi lebih mengetahui tentang benda-benda yang ada di sekitar sekolah. Sekarang, Kak Desti beri tugas ya. Tugasnya adalah sahabat Boim menyebutkan contoh benda hidup dan contoh benda tak hidup yang ada di sekitar rumahmu. Nanti minta bantuan kepada orang tua untuk membimbing kalian. Setelah mendapatkan benda yang kalian cari, kalian tulis pada tabel seperti pada buku tema 7. Selamat mengerjakan ya sahabat Boim. Sobat Boim, tahukah gambar di samping ini?
Betul sekali. Gambar di samping ini adalah gambar burung Garuda. Burung Garuda Pancasila adalah lambang negara Republik Indonesia. Garuda Pancasila adalah contoh benda hidup. Sedangkan gambar Pancasila adalah contoh benda tak hidup. Sobat Boim, gambar burung Garuda dapat Sobat Boim temui di sekolah, di balai desa, ataupun di perkantoran. Nah, Sobat Boim, sebelumnya Sobat Boim telah belajar Pancasila, yaitu sila 1 sampai sila ketiga. Nah, Sobat Boim, coba kita ingat apa saja simbol dari sila pertama dan juga sampai sila ketiga. Sila pertama adalah gambar bintang. Sedangkan simbol sila kedua seperti di gambar di samping adalah rantai. Sedangkan sila ketiga dilambangkan pohon beringin. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sila keempat. Apa ya lambang dari sila keempat? Betul sekali. Seperti gambar di samping ini, sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, Sobat Boim, tadi Sobat Boim sudah belajar tentang lambang sila 1 sampai sila keempat. Sedangkan bunyi dari sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, Sahabat Boim, bagaimana Sahabat Boim? Apakah kegiatan pelajaran hari ini menyenangkan? Kak Desti berharap Sahabat Boim dapat mendapatkan ilmu dari kegiatan ini. Demikian ya Sobat Boim, kegiatan pembelajaran hari ini. Kak Desti mengingatkan Sobat Boim untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan memakai sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa.